Salam dan bahagia Ibu dan Bapak rekan sejawat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Ruru Horeani, Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya ingin berbagi kisah tentang sebuah perjalanan kepemimpinan kepala sekolah yang tidak hanya sekedar mengelola sekolah, tetapi menuntun kehidupan. Oleh karenanya, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran berupa sebuah cerita perjalanan yang saya sebut sebagai semanik humanis. Kepemimpinan yang tumbuh dari hati, dari rasa peduli, dan dari keyakinan bahwa setiap anak berhak merasa aman, diterima, dan dicintai di sekolahnya sendiri. Menjadi kepala sekolah bukan sekedar memimpin lembaga pendidikan, menjalankan administrasi, atau mengejar angka-angka dalam rapor pendidikan, tetapi menuntun kehidupan. Kepemimpinan sejati adalah tentang menghadirkan diri dengan tulus di tengah anak-anak, guru-guru, dan warga sekolah lainnya untuk mendengarkan, memahami, dan menuntun mereka menuju perubahan yang lebih baik. Negeri 3 Tangerang adalah sebuah sekolah negeri di wilayah perkotaan dengan problematik khasnya, dengan keragaman latar sosial, ekonomi, budaya, dan kemampuan murid yang sangat heterogen. Pandemi bukan hanya menghentikan kegiatan belajar tatap muka, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan kehilangan makna interaksi antar manusia. Saya melihat bagaimana anak-anak asik sendiri dengan handphone di tangannya, anak-anak enggan menatap mata gurunya. Dari sinilah saya menyadari tugas seorang kepala sekolah bukan sekedar memulihkan sistem, tetapi memulihkan jiwa. Kepemimpinan pembelajaran pasca pandemik harus menjadi kepemimpinan yang menyentuh hati, menghidupkan semangat, dan menumbuhkan kembali harapan belajar yang semestinya. Filosofi yang saya pegang sederhana, sekolah bukan tempat mencetak murid seragam, tetapi tempat setiap anak tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Maka seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil kepala sekolah haruslah selalu berpijak pada nilai kemanusiaan, bahwa keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari nilai rapor, tetapi dari berapa banyak senyum yang tumbuh di wajah-wajah warga sekolah. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, sekolah mulai kembali tatap muka penuh, namun saya merasa ada kegelisahan dan luka yang tersisa di antara anak-anak kita. Ada anak yang percaya diri luar biasa, tapi ada yang bahkan takut berbicara di depan teman-temannya. Ada murid dengan nilai akademik yang tinggi, tapi ada yang masih kesulitan membaca dengan lancar. Semua itu membuat saya merenung, apakah sekolah ini sudah menjadi rumah yang aman bagi setiap anak untuk tumbuh sesuai potensinya. Kondisi ini membuka mata saya lebar-lebar, menggugah kesadaran akan perlunya pembenahan budaya sekolah secara serius. Sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekedar tempat belajar. Peristiwa tersebut meliputi kasus perundungan dan isu dugaan pelecehan. Munculnya kasus perundungan antar kakak kelas terhadap adik kelas, serta isu dugaan pelecehan terhadap murid perempuan oleh teman sebayanya. Juga melalui rapat dengan wali kelas, terungkap beberapa murid baru belum bisa membaca dengan lancar, sulit fokus belajar, sering mengantuk di kelas, berperilaku tidak lazim, bahkan ada beberapa yang menjadi korban perundungan di jenjang sebelumnya. Ditambah dengan kehadiran siswa ADEM Papua. SMA Negeri 3 Tangerang menerima 8 siswa program ADEM Papua dari pemerintah pusat yang membawa latar budaya dan karakter belajar yang sangat beragam. Semua peristiwa itu seperti alarm yang berdering di hati saya. Saya menyadari pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang humanis, kepemimpinan yang hadir, mendengar, dan menuntun, bukan hanya sekedar mengatur. Dihadapkan pada 3 tantangan utama. 1, budaya sekolah yang belum sepenuhnya sadar akan nilai inklusi, dan tingginya keberagaman sosial budaya siswa diperkuat dengan hadirnya siswa ADEM Papua. Untuk menjawab tantangan ini, saya menginisiasi Semanik Humanis. Keputusan memilih kepemimpinan humanis sebagai fondasi solusi untuk berakar pada
pandangan bahwa peran pendidikan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar psikologis setiap individu. Semanik di sini diartikan sebagai sekolah yang smart and nice. Gerakan Semanik Humanis diwujudkan melalui 3 pilar utama, yaitu smart, nice, dan humanis. Pilar pertama, smart, yaitu kecerdasan dan keterampilan. Kami ingin kecerdasan di sekolah ini tidak hanya berhenti pada kognitif, tetapi juga kecerdasan emosi dan sosial. Yang pertama adalah pendekatan restoratif. Dalam menyelesaikan kasus perundungan, alih-alih menghukum, kepala sekolah mengajak duduk bersama, menerapkan dialog antara pelaku dan korban. Yang kedua, kami ingin memastikan hak belajar yang sama untuk setiap murid, meski dengan pendekatan yang berbeda. Yang ketiga adalah pendampingan personal. Guru BK tidak lagi sekedar menegur, tetapi siap mendengarkan dan menjadi tim yang solid untuk memonitor perkembangan tiap siswa melalui pendampingan personal dan konseling rutin. Pilar yang kedua adalah nice, baik, ramah, dan fokus pada pembentukan karakter dan budaya positif, yaitu penerapan sistem pelaporan aman, di mana kami meluncurkan gerakan aman dan inklusif, juga dilengkapi dengan fasilitas barcode pelaporan online rahasia. Fasilitas ini memungkinkan murid melaporkan kasus perundungan, kekerasan, pelecehan. Berikutnya adalah integrasi nilai NICE. Kami melakukan integrasi nilai-nilai NICE ke dalam program literasi sekolah dan pembiasaan sebagai bagian dari program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan literasi dan pembiasaan diperluas untuk mengekspresikan nilai kemanusiaan. Berikutnya adalah peningkatan kapasitas guru. Kami mengadakan pelatihan guru tentang strategi pembelajaran inklusif dan pendekatan empatik. Pelatihan memunculkan kesadaran bahwa mendidik bukan hanya mengajar, tetapi menumbuhkan jiwa. Pilar yang ketiga adalah humanis, yang merupakan wadah kebinekaan dan toleransi. Inilah jantung gerakan kami, bagaimana agar sekolah menjadi rumah bagi keberagaman. Fokus pada penguatan semangat dan toleransi, yaitu program adaptasi khusus dengan kehadiran siswa ADEM Papua dijadikan momentum untuk memperkuat kebinekaan. Sekolah menunjuk guru pendamping dan membentuk program kakak asuh di mana siswa reguler menjadi mitra adaptasi untuk anak ADEM. Yang berikutnya adalah gelar budaya. Kami menyelenggarakan kegiatan budaya bertajuk Kita Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang bagi murid ADEM Papua memperkenalkan tarian dan lagu daerah mereka, menumbuhkan rasa saling menghargai tanpa sekat perbedaan. Ini bukan sekedar gelar budaya, tapi adalah simbol penerimaan. Kolaborasi lintas pihak juga diperlukan dalam program Semanik Humanis ini, yaitu dengan melibatkan kolaborasi intensif dengan guru BK dan wali kelas, lembaga psikologi dan mitra sekolah, orang tua siswa, OSIS, duta sekolah aman, serta dinas pendidikan. Semua pihak menjadi bagian dari gerakan ini. Sekolah bukan lagi menara gading, melainkan ekosistem kolaboratif. Setelah 1 tahun berjalan, kami mulai merasakan perubahan positif. Hingga sekarang, SMA Negeri 3 Tangerang menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu tidak ada lagi kasus perundungan atau pelecehan berulang. Murid berani berbicara dan melapor jika melihat ketidakadilan. Murid berkebutuhan khusus berani tampil dalam kegiatan sekolah. Murid ADEM Papua beradaptasi dengan baik dan bahkan salah satu menjadi pengurus OSIS. Lingkungan sekolah menjadi lebih tenang dan sportif dari sisi psikologis. Guru menunjukkan peningkatan empati dan kemampuan mengelola pembelajaran mendalam dengan murid yang beragam, dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sekolah yang aman adalah tempat di mana setiap anak berani menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Kepemimpinan dedikatif berarti hadir untuk menuntun, bukan sekedar mengatur. Karena pendidikan sejati berakar dari kasih sayang, empati, dan kepedulian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Mari terus menebar cahaya di ruang-ruang sekolah kita. Sampai jumpa dan jangan lupa Semanik, to be smart
and class.